Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Anak wabarakatuh. lelayan pergi memukat, pukat di bawah di waktu senja. Mari simak uraian ayat agar paham arti dan makna. Hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya kita simak urai ayat secara gramatikal surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 171 yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani yang kali ini didampingi oleh Ibu Indeswari Cahyani dari kelas GGO. Kita sapa dulu Buya dengan sebuah pantun. Apa kabar Buya? Sehat? Alhamdulillah. Putri Raja pakai kebaya. Kebaya dipakai sutra biru. Kami berdoa untuk Buya. Semoga sehat, bahagia selalu. Amin. Kita sapa juga Ibu Indes. Bagaimana Bu Indes? Semangat pagi ini? Insya Allah semangat. Saya sapa dengan ini. Good morning, selamat pagi. Jibak kuning, siap presentasi. Ya, Bu Indes, siap ya Bu Indes? Kepada Ya, Bu siap. Indes dan Buya, kami silakan. Ron Bu Yevgeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Pagi ini, pagi yang cerah ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah bedai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, dan kita berharap dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan kita berharap semoga aktivitas kita berjalan dengan baik dan lancar. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, dan kita berharap juga semoga semua aktivitas kita, perbuatan kita mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap di lisan nanti bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Lalu bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah, dan semuanya itu tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 171 bersama Bu Sri Indes. Assalamualaikum Bu Indes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Bu Indes di mana posisi ini? Di Depok, Pak. Oh, Depok ya. Oh. Iya. Bu Indes, sehari-hari sekarang apa tuh kegiatan Bu Indes ini? Kegiatan Ibu sehari-hari ya? rumah tangga biasa. Oh, Ibu rumah tangga ya. oke. Oke, Bu Indes, yang bawa ke sini di siapa Bu Indes? Bu Eni, Pak, sama Bu Misda. Bu Eni Rustini. Iya, dan Rustini. Kebetulan beliau tetangga saya. Oh, siapa lagi tadi? Bu Eni dan? Misdawati. Bu Misdawati. Oh, Bu Misdawati. Tetangga juga Bu Misdana. Iya, sama satu komplek kami, Pak Ustadz. Oh, oke, Bu Indes sekarang ada di kelas GGO bersama Pak Budi Purnomo dan Mbak Pepe ya.
Baik, kalau gitu waktu dan tempat kami silakan kepada Bu Sri Indes. Silakan Bu Indes. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang dengan kasih sayangnya meringankan langkah kita dan mengumpulkan hati kita dalam majelis ilmu yang mulia ini. Sungguh, tiada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat untuk terus belajar mendekat kepadanya melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Merupakan kenikmatan yang luar biasa di waktu pagi yang penuh berkah ini, kita semua dimampukan oleh Allah untuk berkumpul, bertatap muka, walaupun secara virtual, demi satu tujuan mulia, yaitu mengurai makna dan hikmah dari kalam ilahi. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli kepada ala keluarga beliau, para Sayyidina sahabatnya, dan semoga kita semua yang berusaha meniti jejak sunnahnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang saya hormati, guru kita Buya Haji Hafizal Al-Hasani, selaku pembina dan penemu metode Al-Hasani, saya haturkan terima kasih yang tak terhingga atas ilmu dan bimbingan yang telah Buya berikan. Semoga setiap huruf yang Buya ajarkan, setiap kesabaran dalam membimbing kami menjadi amal jariah yang pahalanya tidak akan pernah terputus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, kekuatan untuk terus membimbing kami, serta semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru pembimbing kami, Bapak Budi, Teh Pepe, dan Bu Aini yang membersamai kami ketika kami tahun pertama kali belajar. Juga kepada pembimbing yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan di sini satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Terima kasih karena telah dengan sabar dan penuh keikhlasan senantiasa membimbing dan mendampingi kami dalam belajar. Semoga segala kelelahan dan setiap kesabaran dalam membimbing kami menjadi amal jariah dan semoga Allah membalasnya dengan balasan terbaik di dunia dan di akhirat. Amin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak yang telah bekerja untuk dapat terlaksananya kegiatan ini. Semoga lelah Bapak dan Ibu menjadi lillah dan mendapatkan ganjaran pahala dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Ibu Ketua Kelas DGO, Ibu Rita Herlinda, yang tanpa lelah terus mengorganisir dan memastikan kegiatan belajar kami belajar dengan lancar dan selalu siap sedia membantu kami untuk membuatkan PPT. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan beliau. Dan tentunya terima kasih untuk seluruh sahabat di kelas DGO atas dukungan, doa, dan motivasinya. Semoga kebersamaan kita dalam kebaikan ini terus terjalin hingga ke jannahnya Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, pagi ini saya mendapatkan tugas untuk mendampingi Buya menguraikan ayat surat Al-A'raf ayat 171. Sebelum saya uraikan, akan saya bacakan terlebih dahulu ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Penggalan Surat Al-A'raf ayat 171. Ayat ini terdiri dari dua bagian dengan 29 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 15. Bagian kedua, penggalan 16 sampai dengan penggalan 29. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, i. Penggalan ketiga, nataqna. Penggalan keempat, al-jabala. Penggalan kelima, fauqahum. Penggalan keenam, ka'anna. Penggalan ketujuh, hu. Penggalan ke-8, zullatun. Penggalan ke-9, wa. Penggalan ke-10, zonu. Penggalan ke-11, anna. Penggalan 12, hu. Penggalan ke-13, waqi'un. Penggalan ke-14, hi. Penggalan ke-15, him. Penggalan ke-16, hudhu. Penggalan ke-17, ma. Penggalan ke-18, ataina. Penggalan ke-19, kum. Penggalan ke-20, di. Penggalan ke-21, kuwatin. Penggalan ke-22, wa. Penggalan ke-23, udhuru. Penggalan ke-24, ma. Penggalan ke-25, hi. Penggalan ke-26, hi. Penggalan ke-27, la'alla. Penggalan ke-28, kum. Dan penggalan ke-29, at-takuna. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 171 bagian pertama. Penggalan 1, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, id, merupakan huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan ketiga, nataqna, bentuknya KKL, cirinya terdapat na di akhir kata yang sekaligus menunjukkan pelakunya adalah tahnik. Akar katanya natako, polanya fa'ala, dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 1384, artinya kami telah mengangkat. Penggalan keempat, al-jabala, bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali dengan alif lam, ciri objeknya harokat fathah di akhir, ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar katanya jabala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Dalam Kamus Munawir halaman 165, artinya gunung. Penggalan kelima, fauqahum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri KBM, kata benda pertama, fauqo, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, adalah kata ganti. Fauqo, bentuknya KBKK khusus. Ciri kata bendanya sesuai dengan pola. Akar katanya fawaqo, dibaca faqo. Ini sesuai dengan kaidah satu huruf ya, poin kedua, yaitu huruf waw dan ya di tengah akar kata
berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 326, artinya di atas. Kata kedua, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi, arti dari fauqahum adalah di atas mereka. Penggalan ke-6, ka'anna merupakan huruf bermakna. Dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 364, artinya seolah-olah. Penggalan ke-7, hu, merupakan kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-8, zullatun, bentuknya sabek kata tunggal. Ciri kata bendanya terdapat tak marbutoh dan tanwin. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar katanya zolala dibaca zolla. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'latun. Untuk akar katanya terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 246. Sedangkan kata yang dicari yaitu zullatun ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 247 yang artinya pelindung yang sempit. Penggalan ke-9, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 10, zonu, bentuknya KKL, kirinya terdapat waw sukun alif di akhir, yang menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya zonana, dibaca zonna. Polanya fa'ala. Dalam Kamus Munawir halaman 883, artinya mereka telah meyakini. Penggalan ke-11, anna, merupakan huruf bermakna, artinya bahwasanya. Penggalan ke-12, hu, merupakan kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-13, waqi'un, bentuknya HBPA. Ciri kata bendanya terdapat harokat tanwin. Ciri PA-nya, huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Akar katanya waqo'a, polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 504, artinya yang jatuh. Penggalan ke-14, di, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan 15, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 171 bagian pertama. Wa id nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'um bihim. Dan ingatlah ketika kami telah mengangkat gunung di atas mereka, seolah-olah gunung itu adalah pelindung, dan mereka meyakini bahwasanya gunung itu yang jatuh menimpa kepada mereka. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 171 bagian kedua. Penggalan 16, huzu, bentuknya KKP, kirinya terdapat waw sukun alif di belakang kata. Huzu berasal dari KKSAD ta'khuzuna. Proses dari KKSAD menjadi KKP. Pertama-tama, buang huruf ciri KKSAD di depan, yaitu ta. Pada kata ini, huruf akar kata pertama, yaitu hamzah sukun, ikut menghilang. Maka tidak diperlukan alif penolong. Kemudian, buang huruf ciri KKSAD di belakang, yaitu na, dan diganti dengan alif.
sehingga KKP-nya adalah wudu. Pelakunya antum, akar katanya akhoza, polanya fa'ala, dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya kalian peganglah. Penggalan ke-17 ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-18 ataina bentuknya KKL, cirinya terdapat na di akhir kata, menunjukkan pelakunya adalah nahnu. Akar katanya ataya dibaca ata. Ata adalah salah satu dari 4 kata yang terdiri dari 2 huruf ya, yang jumlahnya kurang lebih 90% di dalam Al-Quran. Bisa dilihat di buku materi halaman 33. Polanya af'ala dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 33, artinya kami telah memberikan. Penggalan ke-19 kum merupakan kata ganti. Kum ini sebagai objek dari ataina, artinya kalian. Penggalan ke-20 bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan 21 kuwatin, bentuknya KBKK tunggal, aslinya adalah kuwatan. Karena didahului huruf jar, maka menjadi kuwatin. Jadi kata bendanya didahului dengan huruf jar, kemudian ada tamar butoh dan ada tanwin. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar katanya qawiyah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'latun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 362, artinya kekuatan. Penggalan ke-22 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-23 uzkuru, bentuknya KKP, cirinya terdapat waw sukun alif di akhir. Uzkuru berasal dari KKSAD tazkuruna. Proses dari KKSAD menjadi KKP. Pertama, buang huruf ciri KKSAD di depan, yaitu ta. Karena huruf pertama akar kata berharokat sukun, maka diperlukan alif penolong. Pemberian harokat alif penolongnya dengan memperhatikan harokat huruf akar kata kedua. Apabila harokatnya fathah atau kasroh, maka harokat alif penolongnya kasroh. Apabila harokat domah, maka alif penolongnya berharokat domah. Kemudian, ciri KKSAD di belakang yaitu na dibuang dan diganti dengan alif, sehingga KKP-nya menjadi uzkuru. Pelakunya antum, akar katanya zakaro, polanya fa'ala, dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 134, artinya kalian ingatlah. Penggalan ke-24 ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-25 hi merupakan huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-26 hi merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-27 la'alla merupakan huruf bermakna, dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 397, artinya agar. Penggalan ke-28 kum merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-29 tattaquna, bentuknya KKSAD, aslinya tautaqiyuna. Huruf waw sukun akar kata melebur ke huruf ta pola, sehingga menjadi tattaqiyuna. Kemudian
huruf ya domah menghilang dan harokatnya diberikan kepada huruf qi sehingga menjadi tattaquna. Cirinya diawali ta dan diakhiri waw sukuna, menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar katanya wakoya dibaca wako. Wako adalah salah satu dari 4 kata yang terdiri dari 2 huruf sia yang jumlahnya kurang lebih 90% di dalam Al-Quran. Bisa dilihat di buku materi halaman 32. Polanya ta'ala dalam kamus Mahmud Yunus halaman 505 artinya kalian sedang akan takwa. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 171 bagian kedua. Khudzu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kalian peganglah dengan kekuatan apa yang telah kami berikan kepada kalian dan kalian ingatlah apa yang ada di dalamnya, kitab Taurat, agar kalian benar-benar bertakwa. Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 171. Wa id nataqna jabala fawqahum ka'annahu dullatu wa dhannu annahu waqi'um bihim. Khudzu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami telah mengangkat gunung di atas mereka, seolah-olah gunung itu, adalah pelindung, dan mereka meyakini bahwa gunung itu, jatuh menimpa kepada mereka. Kalian peganglah dengan kuat apa yang telah kami berikan kepada kalian, dan kalian ingatlah apa yang ada di dalamnya, kitab Taurat, agar kalian benar-benar bertakwa. Shadaqallahul Adzim. Demikian Bapak Ibu, uraian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian uraian tadi terdapat kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz Bu Ines ya. Bu Ines, Alhamdulillah. setelah mengurai ayat ini, kira-kira gimana perasaan Bu Ines? Alhamdulillah lega Ustaz. Oh, lega. Alhamdulillah. Iya. Sebelumnya udah belajar juga atau belum? Belum pernah, ini saya pertama kalinya belajar di Al-Hasani Ustaz. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Jadi sehari-hari sekarang dari rumah tangga aja ya? Ya, ibu rumah tangga sama ya kegiatan sedikit Hah? tahsin. Oh, Ya, ada sedikit kegiatan biasa pengajian gitu. Nggak ada kegiatan saya yang enggak ya home industri enggak. oh enggak. Enggak. Iya, Pak. Mudah-mudahan bisa istiqomah Bu Ines ya bersama Al-Quran ya. Amin. Mohon doanya Ustaz. Amin. Ya, ya nanti sering doakan. Baik Bapak Ibu, itu tadi satu yang sudah dibacakan Bu Ines dengan mumtaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izna taqna. Jadi dan ingatlah ketika kami telah mengangkat al-jabala gunung ya. Jadi Allah mengangkat gunung fakahum di atas mereka. Itu kaum Bani Israel. Ka'annahu seolah-olah dia gunung itu zullatun pelindung. Wazannu dan mereka menyangka annahu bahwasanya gunung itu waqi'un bi maka menimpa kayak jatuh pada mereka. Dia diangkat oleh Allah pada mereka. Kuzu, lalu Allah berfirman apa? Kuzu, maka kalian peganglah
ma'atainakum, apa yang kami berikan kepada kalian bikuwatin, dengan kuat. Jadi diterangkan, kalian peganglah dengan kuat apa yang kami telah berikan kepada kalian. Itu kitab Taurat tadi ya. Wazkuru, dan kalian ingatlah ma fihi, apa yang ada di dalam. La'alakum, agar kalian tattaquna, benar-benar bertakwa. Kalau di ayat kita tentu kita pegang aturan yang dengan kuat ya. Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 171 yang sudah dibacakan dengan Mumtaz. Akan dilengkapi dengan tadabbur. Baik Bapak Ibu, karena sama belajar, tentunya mungkin ada salah ucap, salah kata, salah urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu datang dari Allah semata. Dan kepada Ibu Yufiani, sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Yufiani. Baik Bu ya. Terima kasih, Alhamdulillah. Demikian tadi uraian ayat dari Ibu Indes, sangat lancar ya, mumtaz. Kita ucapkan selamat kepada Ibu Indes dengan sebuah pantun. Mobil Bu Riri merek Mercedes pergi jalan menuju Monas. Diucap selamat kepada Bu Indes, urai ayat tenang dan lancar.